analog switch off udah mulai jalan. Awal November jatahnya Jabodetabek, lalu kemarin awal Desember wilayah Jawa Tengah, Bandung, dan Kepulauan Riau menyusul analog switch off. Udah mulai banyak yang migrasi ke siaran digital. Nah, kebanyakan masyarakat Indonesia ternyata masih pengguna TV jadul model tabung. Banyak yang merasa kesulitan untuk pasang set-top box di TV tabung. Sudah pasang set-top box tapi tidak muncul menu set-top box-nya. Kalaupun muncul siaran tapi gambarnya malah hitam putih dan tidak ada suaranya. Nah, tenang boys, kali ini Tamtam Boys akan bantu kasih panduan lengkap pasang set-top box untuk TV model tabung sampai siarannya muncul. Jadi tonton terus videonya biar nggak ketinggalan info pentingnya. TV model tabung, terutama yang keluaran jadul, pasti tuner TV-nya belum digital, masih pakai tuner analog. Jadi kalau mau migrasi ke siaran digital, harus pakai set-top box yang sudah support digital di VBT2. Set-top box ini fungsinya sebagai translate atau penerjemah dari sinyal digital supaya bisa dipahami oleh TV yang masih analog. Bisa dibilang STB ini sebagai pengganti tuner TV. Input dari STB adalah sinyal digital, di mana sinyal ini ditransmisikan pakai kabel antena dari antena UHF yang kita pakai. Nanti kabel antena kita pasang di port antena in yang ada di STB. Sinyal digital yang diterima oleh STB nanti akan dirubah menjadi audio video yang siap ditampilkan ke layar TV. Jadi output dari STB adalah audio video. Pada STB output audio video ada dua pilihan. Pertama output HDMI dan kedua output RCA merah putih kuning. Khusus TV tabung jadul kita nggak bisa pakai output HDMI. Sebab HDMI ini hanya tersedia di TV model LED atau LCD. Jadi untuk TV tabung kita manfaatin yang output RCA. Kalau kita cek di TV tabung jadul, pasti yang tersedia cuma port RCA, gak ada port HDMI. Nah, ada juga TV tabung yang port RCA-nya tersedia dua jenis. Pertama warna merah putih kuning, kedua warna merah biru hijau. Warna merah biru hijau ini disebut dengan RCA komponen. Ya, walaupun sama-sama untuk audio video, tapi RCA komponen ini berbeda dengan RCA merah putih kuning. Sinyal yang digunakan sudah berbeda. Untuk kabel yang dipakai juga berbeda. Kabel RCA merah putih kuning tidak bisa dipakai untuk port RCA komponen. Begitu juga sebaliknya. Kebanyakan STB saat ini hanya menggunakan port RCA merah putih kuning. Jadi port TV yang dipakai adalah RCA merah putih kuning. Jadi RCA yang komponen ini nggak perlu dipakai. Kecuali kalau STB memang ada port RCA komponen juga. Tapi setahu saya tidak ada STB seperti itu. Dulu RCA komponen ini memang khusus dibuat untuk perangkat konsol game seperti Xbox, Nintendo, PS2, dan PS3. Sebab kalau pakai RCA merah putih kuning, kualitas gambarnya kurang mendukung untuk gamenya. Jadi di-upgrade ke model RCA komponen yang support kualitas Full HD 1080 dengan warna yang lebih cerah dan kontras lebih tajam. Tapi ya secara kualitas masih di bawah HDMI. Oke, lanjut kita bahas yang RCA merah putih kuning. Kalau yang merah putih ini fungsinya untuk audio, sedangkan kuning untuk jalur video atau visualnya. Port audio memang dibuat dua jalur untuk menyesuaikan perangkat yang dipakai. Sebab dulu perangkat TV ada yang audionya masih mono. Suara terbagi menjadi dua, speaker kanan dan kiri. Nah, yang merah ini sebagai kanan dan putih yang kiri. Kalau cuman pasang merah saja nanti suara cuman keluar dari speaker yang kanan. Untuk menentukan mana kanan atau kiri, tiap TV bisa berbeda. Jadi tergantung TV yang kalian pakai. Kalian cek aja di port audio TV mana yang tulisan L dan mana yang tulisannya R. Sedangkan TV yang audionya stereo, cukup pakai satu kabel audio itu udah cukup. Tinggal pilih mau yang merah atau putih, suara tetap bisa keluar di speaker kanan dan kiri. Tapi kalau dipasang keduanya juga nggak masalah. Terus yang port video warna kuning, ini wajib dicolokin. Kalau nggak dicolokin, gambar dari STB nggak akan muncul.
Ingat ya, proses sambung kabel RCA jangan sampai kebalik. Nah, setelah ini Tamboys tunjukin proses pasangnya yang benar seperti apa. Oke, sekarang kita lanjut proses pasangnya. Untuk TV yang saya pakai ini modelnya semi tabung dari Polytron. Jadi bukan yang tabung jadul ya. Ini masih tabung tapi bukan yang model jadul. TV tabung tapi lebih modern. Maklum, TV tabung yang jadul kondisinya udah rusak, jadi nggak bisa dipakai lagi. TV ini sudah support HDMI dan layarnya juga agak mirip ke LED. Tapi nggak masalah, masih bisa dipakai buat contoh pemasangan di TV tabung. Pertama, kabel antena kita pasang di port antena in set-top box. Ingat ya, pasang di port antena in, bukan antena out atau RF out. Lanjut kita sambung set-top box ke TV tabung. Sambungnya pakai kabel RCA merah putih kuning. Pasang kabel RCA ke set-top box, lalu ujung lainnya sambung ke port RCA TV tabung. Ingat, proses sambung kabel RCA jangan sampai terbalik. Kuning ke merah, putih ke kuning, dan seterusnya. Harus sama warnanya. Merah ke merah, putih ke putih, kuning ke kuning. Setelah semua tersambung dengan benar, terakhir kita sambung set-top box ke listrik dan nyalakan set-top boxnya. Posisi TV tabung sudah menyala, tapi di sini belum muncul gambar sama sekali. Soalnya belum kita setting ke mode input AV. Caranya tekan tombol source atau input di remote TV. Nah, tombol source ini adanya di remote TV, bukan remote set-top box. Nanti akan muncul pilihan input, lalu pilih yang input AV, bukan HDMI atau komponen. Kalau kalian udah pilih mode AV, tapi tampilan menu set-top box belum muncul, tandanya pemasangan kabel RCA ada yang salah. Bisa jadi kabel video kalian pasang di port audio dan sebaliknya. Makanya pemasangan kabel RCA ini harus pas, jangan sampai salah. Kalau pemasangan sudah pas tapi menu set-top box belum muncul, kemungkinan port RCA atau kabel RCA mengalami kerusakan. Coba kalian ganti dengan kabel RCA yang baru. Jika masih belum, berarti masalahnya di port RCA yang rusak. Kemungkinan bisa dua, port RCA set-top box atau port RCA TV yang rusak. Buat pastiin lagi, caranya kalian coba set-top box di TV lain, pakai kabel RCA. Jika muncul menu set-top box, tandanya port RCA TV kalian yang bermasalah. Kalau tetap tidak muncul menu set-top box, berarti port RCA set-top box yang rusak dan solusinya harus diservis. Oke, lanjut. Ini udah muncul tampilan menu dari set-top box. Mulai dari sini kita kontrol pakai remote set-top box, nggak bisa pakai remote TV. Input kode pos sesuai dengan domisili kalian, lalu lakukan pencarian saluran. Tunggu sampai proses pencarian selesai. Oke, udah muncul channelnya. Sekarang kita bisa nonton siaran digital di TV tabung model jadul. Gambarnya lebih bening, bersih, suaranya juga jernih. Nggak ada istilah lagi gambar bersemut atau goyang. Nontonnya jadi lebih nyaman. Mau dibuat nobar Piala Dunia jadi lebih mantep. Beberapa kali Tamboys pernah dapat curhat soal TV tabung. Udah pasang set-top box tapi gambar yang muncul hitam putih dan tidak ada suaranya. Nah, ini penyebabnya karena salah pasang kabel. Port RCA merah putih kuning di set-top box ini disambung ke port RCA komponen yang merah biru hijau di TV tabung. Nah, ini udah salah. Sinyalnya ini sudah berbeda. Jadinya yang muncul gambar hitam putih dan tidak ada suaranya. Jadi RCA merah putih kuning harus disambung ke RCA merah putih kuning juga, jangan ke kabel atau port komponen. Oke boys, itu tadi panduan lengkap pasang set-top box di TV tabung. Bisa diterapkan juga di TV tabung model jadul atau di TV model apapun. Lalu kalau kalian udah pasang set-top box tapi sinyalnya drop atau channel yang muncul sedikit, bahkan nggak muncul channel sama sekali, kemungkinan besar ada masalah di pemasangan antena atau kabel antena. Nah, Tamboys sudah pernah bahas lengkap di video sebelumnya. Kalian bisa cek video yang ini.
Nah, untuk linknya bisa klik di pojok sini. Semoga videonya bermanfaat. Kalau mau tanya atau sharing bisa di komen atau media sosial Tamtam Boys. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.